Faslun fi ziyaratil kuburi. Ini suatu fasal yang menjelaskan tentang ziarah ke kubur. Ketika kita melewati kuburan atau pemakaman, apa yang mesti kita lakukan? Apa yang mesti kita ucapkan? Tentu dalam Islam ada adab tertentu yang mesti kita ucapkan. Akhrajal Uqaili an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Abu Razin. Al-Uqaili meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Abu Razin telah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna tariqi 'alal mauta." Wahai Rasulullah, kata Abu Razin, sesungguhnya aku biasa melewati orang-orang yang telah meninggal dunia. Maksudnya beliau sering melewati kuburan atau pemakaman. Fahalli kalamun atakallamu bihi idza marartu alaihim. Lalu adakah suatu ucapan yang bisa aku ucapkan apabila aku melewati mereka? Apabila aku melewati kuburan? Apa jawab Nabi? Qala qulis salamu alaikum ya ahlal kuburi minal muslimina wal mu'minin. Antum lana salafun wa nahnu lakum tab'un wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qul, ucapkanlah ketika kamu melewati kuburan, assalamu alaikum ya ahlal kuburi minal muslimina wal mu'minin. Antum lana salafun wa nahnu lakum tab'un wa inna insyaallahu bikum lahiqun." Itu yang teks Arabnya. Sederhananya begini. Assalamualaikum wahai penghuni kuburan dari kalangan orang-orang Islam dan orang-orang yang beriman. Antum lana salafun, kalian telah mendahului kami, wa nahnu lakum tab'un, dan kami pun akan mengikuti kalian, wa inna insyaallahu bikum lahiqun, dan sesungguhnya kami kelak insyaallah akan menyusul kalian. Nah, begitu. Ustaz, ya, terasa ngeri kalau mengucapkan yang begini, nyusul-menyusul. Wah, nah itu artinya bahwa ketika kita ke pemakaman atau kuburan bukan dalam rangka rekreasi, bukan dalam rangka hiburan, tapi adalah mengingat kematian. Yang mana dengan mengingat kematian itu bisa melunakkan hati kita yang keras. Bahwa saudara kita, keluarga kita, teman kita telah mendahului kita, telah meninggal dunia, dan kita pun kelak akan mengikuti mereka, akan menyusul mereka, dan akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mencicipi atau merasakan kematian, dan kita pun akan meninggal dunia. Oleh karenanya mesti kita punya adab ketika melewati kuburan, mengucapkan salam kepada penghuni kuburan. Lalu Abu Razin bertanya, hal yasma'una, apakah mereka mendengar? Orang-orang yang penghuni kuburan itu mendengar atau tidak? Hal yasma'una, apakah mereka mendengar? Apa jawab Nabi? Yasma'una wa la yastati'una an yujibu. Mereka itu sebenarnya mendengar. Mendengar apa yang kita ucapkan, salam tadi. Wala yastati'u an yujibu. Tetapi mereka tidak bisa menjawabnya. Tidak bisa menjawabnya. Kata pengarang kitab Irsyadul Ibad ila Sabil Rasyad, yakni Syekh Zainuddin Al-Malibari ini, yang maksudnya wala yastati'una an yujibu, tidak mampu menjawab, itu maksudnya apa? Ai jawaban yasma'uhul hayyu, yakni tidak bisa menjawab suatu jawaban yang bisa didengar oleh
orang yang hidup. Berarti dalam hal ini kemungkinan mereka itu menjawab, tapi jawaban mereka itu tidak bisa didengar oleh orang yang kita masih hidup. Nah, boleh jadi mereka waalaikumsalam, tapi waalaikumsalam mereka tidak bisa kita dengar, kecuali orang-orang tertentu, orang-orang khusus, orang-orang pilihan yang dipilih Allah Subhanahu wa taala sehingga terbuka hijab, sehingga Allah perdengarkan suara mereka sebagai i'tibar, mengambil pelajaran bagi orang yang masih hidup. Luar biasa. Jadi kalau kita melewati kuburan, jangan lupa mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kuburi minal muslimin wal mu'minin. Antum lana salafun wa nahnu lakum tab'un wa inna insyaallahu binkum lahiqun. Kalau bahasa kita sederhananya, Assalamualaikum wahai penghuni kuburan dari kalangan orang Islam dan orang-orang beriman. Kalian telah mendahului kami dan kalau kami akan mengikuti kalian dan insya Allah kami pun akan menyusul kalian. Sederhana kayak itu juga termasuk. Yang payahnya adalah tidak mengucapkan salam apa-apa, malah foto selfie, malah cekikikan, teriak-teriakan. Nah, ini sama sekali tidak menjaga adab ketika berziarah ke kubur. Ibnu Abi Dunya dan Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari Muhammad bin Wasi' yang telah berkata, "Balagani annal mauta ya'rifuna bizuwarihim yaumal jum'ati wa yauman qablahu wa yauman ba'dahu." Kata Muhammad bin Wasi', telah ada atau sampai suatu riwayat kepadaku bahwa orang-orang yang telah meninggal dunia itu mereka mengenali orang-orang yang menziarahi mereka pada hari Jumat dan pada hari sebelumnya dan pada hari sesudahnya. Hari sebelumnya berarti Kamis, hari sesudahnya berarti Sabtu. Berarti orang yang berada dalam kuburan itu mengenali siapa yang datang kepada mereka pada hari Jumat, pada hari Kamis, Jumat, Sabtu. Apa hikmahnya? Kalau kita mau dikenali oleh penghuni kuburan ketika kita menziarahi orang tua kita dan sanak kita, teman kita, maka datanglah pada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Tapi hari lain juga bagus juga karena berziarah itu juga disunnahkan. Cuma kalau mau bagusnya adalah dikenali oleh orang yang berada dalam kuburan hari Kamis, Jumat, dan Sabtu sebagaimana yang termaktub dalam kitab ini. Terus Imam Al-Baihaqi juga meriwayatkan dari Muhammad bin Nu'man secara mursal, apa teks hadisnya, man zara qabra abawaihi aw ahaduhuma fi kulli jum'atin ghufira lahu wa kutiba barran. Siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, tua ataupun muda, sudah punya keluarga maupun tidak berkeluarga, ketika ia menziarahi kubur kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya pada setiap hari Jumat, catat, pada setiap hari Jumat menziarahinya, apa yang bisa ia dapatkan? Ghufira lahu, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kutiba barran, dan ia dicatat sebagai anak yang berbakti. Nah, jadi bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia? Salah satu di antaranya adalah senantiasa kita menziarahi kuburannya. Waktunya, alangkah baiknya adalah pada hari Jumat. Balasannya diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa orang yang menziarahi dan dicatat sebagai anak yang berbakti. Warawan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayat
Nabi SAW bersabda, anasu ma yakunul mayyitu fi qabrihi idza zarahu man kana yuhibbuhu fid dunya. Mayit yang berada dalam kuburnya itu sangat senang, sangat bahagia, begitu nyaman apabila yang menziarahinya adalah orang yang ia cintai saat di dunia. Orang yang berada dalam kuburan apabila diziarahi oleh orang yang ia cintai saat di dunia, maka ia begitu senang. Maka hal itu membuatnya sangat bahagia. Maka hal itu membuatnya sangat gembira. Maka hal itu membuatnya sangat terhibur. Jadi kalau kita ingin menziarahi, maka kita mesti membawa orang yang paling disenangi, dicintai oleh orang yang diziarahi ini. Misalnya kakek. Di antara cucunya pasti ada cucu yang sangat dicintainya. Maka cucu yang sangat dicintai itulah yang utama untuk diajak untuk berziarah ke makam kakeknya. Kenapa? Karena saat di dunia kakek sangat cinta kepada cucu itu, maka ketika cucu itu menziarahi kuburan atau makam kakeknya, maka kakeknya yang berada dalam kuburan begitu sangat bahagia, begitu sangat gembira, sangat terhibur. Nah, demikianlah beberapa hal yang bisa ulun sampaikan tentang ziarah ke kubur. Pertama, jangan lupa mengucapkan salam kepada mereka, karena assalamualaikum juga adalah sebagai doa. Semoga kalian mendapatkan kesejahteraan, keselamatan, dan ketentraman. Luar biasa salam. Yang kedua, kalau mau berziarah dan punya waktu dan kemampuan, bisa berziarah pada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Karena hari-hari ini adalah orang yang berada dalam kuburan mengenali siapa yang menziarahi mereka. Dan yang ketiga adalah yang menziarahinya, alangkah baiknya adalah orang yang sangat ia cintai atau yang sangat dicintai oleh orang penghuni kubur itu selagi hidup di dunia. Demikian yang dapat ulun sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.